Di awal saya tausiah, mari kita sama-sama niatkan. Ini tausiah kita niatkan sebagai majelis ilmu, sehingga mudah-mudahan ada pembenaran kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya bersyukur ada di tengah orang-orang yang penuh dengan semangat, percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Tuhan tidak ikut campur aja pasti terjadi, apalagi kalau Allah ikut campur, pasti itu lebih terjadi lagi, insya Allah. Saya mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan saja bahwa perubahan itu pasti terjadi, karena itulah sunnatullahnya. Siapa yang kerja ada gajinya, siapa yang usaha ada hasilnya. Tapi kalau Allah lebih terlibat lagi, maka kun fayakunnya yang akan bekerja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadir kepada kami kira-kira bulan Oktober tahun 2006 seorang guru TK perempuan. Ustaz, bisa nggak saya berubah? Berubah bagaimana? Mau jadi apaan berubahnya? Bukan saya yang berubah, Ustaz, gaji saya yang berubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya tahu dia pengen berubah gajinya, saya tanya, emang gajinya sekarang berapa? 150.000, Ustaz. Maaf, Indonesia loh ini. Gaji guru TK yang secara basically itu ngasih pendidikan basic kepada anak kita, gajinya 150, cuman 150.000, dan itu bukan di Nganjuk Kertosono, bukan di Situbondo, bukan di Natuna sono, di Jakarta Pak. Masih ada gitu sekolahan yang gaji guru TK 150.000. Tapi saya aminin, saya bilang iya deh, insya Allah mudah-mudahan situ bisa berubah, situ punya gaji. Mau berapa naiknya gaji situ? Ustaz, saya pengen deh didoain jadi 500 begitu. Saya tanya, tanggung amat mintanya. Oh 500. Lihat, tidak semua orang berani bermimpi. Enggak berani dia. Ketika saya tanya, kenapa nggak minta 1 juta? Ustaz, kepala TK aja 4,5 gajinya. Bener juga, saya bilang. Wajar dia nggak berani, wong kepala TK-nya katanya 450. Bismillah, saya bilang, yuk kita rubah bersama Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak itulah yang akan terjadi. Tapi tidak ada yang gratis, nothing free, nggak ada yang gratis. Saudara bisa apa? Yang saudara bisa lakukan sehingga Allah, Tuhan kita semua Azza wa Jalla, mampu menjawab kita punya doa. Apa dia bilang? Siap Ustaz, insya Allah selama 2 bulan berturut-turut saya akan mencoba apa yang Ustaz sampaikan. 1, saya akan coba bangun malam selama 2 bulan berturut-turut. Terus apa lagi? Kalau cuman bangun malam, kalau cuman tahajud separoh tuh, sendal kalau cuman separoh, bukan disebut sendal namanya, sendal hilang. Iya Ustadz paham, kudu sedekah kan ya? Iya dong. Saya pikir dia bakalan mundur saya suruh sedekah, karena gajinya, penghasilannya cuma 150. Yang hebat dari si perempuan ini yang kita kudu belajar, menjadi kisah pertama yang saya sodorkan buat Anda semua, buat kita belajar. Dia bilang, saya akan menyedekahkan juga 150-150-nya gaji saya selama 2 bulan berturut-turut menemani riyadhah salat malamnya saya. Subhanallah, hebat. Nggak semua orang juga bisa ya punya keteguhan hati seperti ini. Dia punya sebelah. Dia nggak berani, tapi keteguhan hatinya luar biasa. Apalagi kalau dia berani dan keteguhan hatinya luar biasa, tambah luar biasa dia. Saya bilang ya bismillah deh, mudah-mudahan. Emang sifatnya sholat malam sama sedekah emang merubah manusia. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Beresin sholatnya kata Allah. Beresin sholatnya, sholat asar, sholat zohor. Sholat nih orang sini berapa rakaat zohor? Kalau sholat zohor yang masih 4, emang jauh dari kaya lu pada. Jauh dari kaya. Sholat zohor itu 8 bos. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Sholat itu kayak burung, ada sayapnya. Sayapnya sholat itu qobliyah, ba'diyah.
Kalau ada burung dia nggak pakai, dia punya sayap, namanya burung apa? Ada dua. Satu kalau bukan dia burung bego, dia tahu punya sayap, dia nggak pakai sayapnya. Yang kedua burung malas kesebutnya. Udah tahu punya sayap, dia nggak pakai. Begitulah kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman, tapi dia nggak mi'raj, nggak terbang karena sayapnya dia nggak ada. Habis beres tuh salat, Allah ngasih tahu buat perubahan buat kita ini. Kalau salat kata Allah belum merubah dah, emang itu kewajiban situ pada. Itu kan tanda syukur buat kita sama Allah. Buat berubah bagaimana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun dong malam. Bangun biar dikit bangun. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya berubah lo punya hidup, tapi mampu membawa perubahan buat negeri ini dan menjadikan bukan cuma sekedar kaya, tapi juga menjadi orang-orang yang saleh pada Allah dan saleh pada manusia yang lainnya. Jadi saya bilang nih kepada si guru TK, iya deh, kemudian lengkapin tuh dengan sedekah. 2 bulan kemudian berlalu Pak, kita nggak ketemu sama guru TK. Di bulan ketiga dia datang, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah saya punya doa nggak kekabul Ustadz. Saya bilang nggak mungkin nggak kekabul, nyatanya begitu Ustaz. Kagak kekabul sebab kata Allah barangkali kekecilan saya mintanya begitu. Ketika saya tanya kepada dia, ketika dia habis mengikuti seminar kami The Miracle, menjadi kaya dalam 40 hari, yang insya Allah nanti akan saya persembahkan ini buat anda semua. Kita berkumpul, kita bicara tentang The Miracle, bahwa keajaiban Tuhan itu ada. Insya Allah mudah-mudahan. Saya cinta sama yang mau berubah, cinta benar, karena saya juga adalah individu yang mau berubah. Tapi saya nggak mau berubah sendiri. Kalau saya cuma berubah sendiri, malu saya jadi manusia. Kalau saya kaya sendiri, yang lain pada miskin, apa enak kita lewatnya? Nggak enak, ya nggak? Tapi kalau kita sama-sama tinggal di townhouse, ya nggak? Cakep semua townhouse, mobil juga cakep semua. Ada yang ditungguin sama debt collector, ya lah. Urusannya cetek 2 juta kartu kredit, ya lah. Kalau kita mau berubah, kita berubah sama-sama. Maka kata Allah, kalau mau berubah lu bantu orang. Dengan kita mengubah orang lain, kita jadi berubah. Saya kaget, tapi saya tahu ayatnya. Dan saya pernah merasakan itu. Apa ayatnya bilang? Fala ta'lamun nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Lakukan, cintai itu tahajud dan sedekah, karena anda kata Allah tidak akan pernah tahu, you never know, hadiah apa yang Allah akan berikan kepada siapa yang mampu melakukan tahajud dan sedekah. Dulu ketika saya tanya, apa menurut saudara yang bisa mengantarkan saudara bisa jadi 500.000 penghasilan? Dia bilang, doakan saya Ustadz supaya saya jadi kepala TK. Inline, betul juga. Guru TK, sih kepala TK. Iyalah wajar. Itu gue nggak berani nyebrang. Berpindah jadi orang gajian, menjadi seorang entrepreneur nggak gampang. Takut. Maka saya bilang, jangan pakai pikiran lo. Kalau pakai pikiran lama, udah aja keluar. Begitu keluar kan tidak ada pilihan, ya toh? Khalid bin Walid maju, begitu turun dia bakar perahunya. Apa dia bilang sama pasukannya? Tidak ada pilihan, perahu sudah saya bakar. Kecuali kita menang, kalau kita kalah nggak bisa pulang, balik udah nggak ada perahunya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya bertanya sama di guru TK, kok bisa Allah tidak mengabulkan saudari? Padahal Allah punya kalam, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah itu ingkar janji. Jangankan orang melakukan tahajud dan sedekah, sekedar berniat saja untuk melakukan perbuatan baik sudah begini Pak, itu udah jempol. Bicara niat loh Pak, belum melakukan. Siapa di majelis ilmu ini yang belum pergi haji, yang pengen ke tanah suci, ngacung? Tadi salat lohor nggak? Berdoa nggak supaya pergi haji? Pengennya doang, berdoanya kagak. Nih buktiin kalam saya sore hari ini, buktiin. Saudara jangan begini. Ya Rob,
saya kepengen berangkat haji 2008. Ini biasa, semua orang juga pengen begini. Jadi yang luar biasa dong, katanya mau luar biasa. Kalau mau jadi luar biasa begini, Rob, emak saya belum berangkat haji, Rob. Insya Allah pulang dari sini saya akan menghadap beliau, saya akan bicara sama beliau bahwa emak, insya Allah 2008 emak akan saya berangkatkan haji. Ini yang baru luar biasa. Ini kan bicara kekuatan niat, right? Bicara kekuatan niat. Saudara buktiin, begitu pulang, saudara bersimpuh, saudara ambil tangannya, saudara cium dia punya tangan dan beri salam yang berbeda, yang menandakan bahwa sore hari ini nanti, malam hari ini nanti, saudara membawa berita yang luar biasa buat saudara punya ibu. Assalamualaikum mak, mak emang tahu saya nggak punya duit. Atau nggak usah dikasih tahu lah mak kita. Kita datang, assalamualaikum mak, tanpa koma kita bilang pakai titik, mak 2008, insya Allah emak akan saya berangkatkan haji. Insya Allah kita punya emak nangis tuh. Nggak ada orang tua yang melihat niatan baik anaknya nggak nangis, pasti dia nangis. Ya Allah nak, emak tahu lu bohong. Dari mana lu punya duit? Laki lu aja masih punya utang sama gua. Ini bicara kekuatan niat bos, bicara kekuatan niat. Lihat ujung dari doa kita punya orang tua. Tapi emas umur-umur nih ya, baru kali ini emak dibohongin seneng. Emak doain. Mudah-mudahan kamu benar-benar bisa berangkatin emak haji. Subhanallah. Malah kalau perlu, emak akan berdoa sama Allah supaya emak gak sendirian. Biar emak ditemenin sama anak mantu, insya Allah. Berangkat tuh, berangkat, yakin berangkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya kekuatan niat. Tapi ada di antara kita yang hadir di sini tidak berani mengungkapkan. Tahu nggak? Apa dia bilang? Ntar gue ditagih Ustaz. Wah mantu mana nih? Udah 2008. Katanya pengen mungkin haji gue loh. Emang tukang bohong lo jadi mantu. Bayangan itu bukan di 2008, tapi di tanggal 5 Agustus 2007, dan itu menyebabkan Anda tidak mampu mengungkapkan niat Anda. Coba, 2008 masih jauh, saudara nggak berani. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata jawaban si guru TK mengagumkan buat saya, inspiring. Apa dia bilang? Ustaz, saya minta 500.000, ternyata Allah memberi penghasilan tambahan buat saya 3 juta. Subhanallah. Jadi berapa penghasilan saudara sekarang? Ustaz, gaji saya 150, ditambah dengan penghasilan tambahan dari Allah jadi 3.150.000 Ustaz. Kok bisa? Ya memang bisa. Apa yang tidak bisa? Subhanallah. Saya tanya sama dia, kok bisa begitu? Bisa Ustaz. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk, kekuasaan ada di tangan Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ngubah siang jadi malam Allah bisa, ngubah malam jadi siang Allah bisa. Apalagi cuma ngubah si guru TK jadi PO jadi gopek, lah kecil sekali. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu ayat terakhir, itu ayat yang saya bilang bahwa kita bisa punya pendapatan yang tidak terbatas bighairi hisab. Kita suka memenjarakan diri kita. Udah gope aja cukup Ustaz, udah 500 aja dah, cukup lah. Ketika ditanya kenapa kok Anda bisa meraih seperti apa jalannya, dia bilang Ustaz, di bulan ketiga ini saya kawin Ustaz.
Saya nikahnya sama siapa? Sama anak muda yang gajinya 3 juta. Luar biasa kan? Kita jangankan mengeksekusi, mengatur, membayangkan pun kita nggak bisa. Dari mana Ustaz? Bohong nih. Allah bukan sekedar membayangkan, tapi mewujudkan. Hebat. Itu kenapa dia bisa? Karena innahu ala kulli syai'in qadir. Allah atur sedemikian rupa, Masya Allah. Terus dia punya doa pengen jadi kepala TK, Allah juga nggak kabulin. Terlalu simple itu, terlalu sederhana, too easy buat Allah. Kenapa? Karena Allah menghadiahkan TK-nya buat dia. Paham? Karena si anak yang ngawinin tuh perempuan adalah anak dari si ibu pemilik TK. Oh. Lihat, tapi amalnya hebat. Dia berubah karena amalnya luar biasa. Kalau saudara pengen luar biasa juga harus bekerja yang luar biasa, punya impian yang luar biasa, berikhtiar yang luar biasa, harus juga punya ibadah yang luar biasa. Kalau saudara cuma bilang saya harus punya penghasilan sekian, masih titik, belum dikomain, itu biasa, belum luar biasa. Ustaz, saya pengen punya penghasilan 50 juta sebulan karena gue mau aspal nih kampung. Oh gitu. Oh iya dong. Ada komanya tuh. Subhanallah. Kisah yang kedua, kisah yang lebih luar biasa lagi buat saudara semua. Kisah tentang seorang security yang dalam waktu kurang dari 7 hari mengubah hidupnya. Dari sekedar rumah kontrakan yang 75.000 per bulan, dia kemudian bisa menempati rumah mewah dengan kolam renang, 3 pavilion, water heater, playground, dan subhanallah berubah. Nanti saya akan bawa saudara, kalau dia bisa berubah pasti saudara juga bisa. Tapi dia melewati itu cepat sekali. Kurang dari 7 hari dia pindah tuh. Dari rumah yang seupluk itu bisa pindah menempati rumah yang barangkali kita bermimpi pun tidak. Kisah ini berawal ketika dia punya istri sudah akan melahirkan anak yang ketiga nih. Jadi dia punya anak 2 udah. Kalau ini lahir jadi 3. Terus dia memandang dia punya rumah. Ya Allah, kalau anak saya yang ketiga ini lahir, mau ditaruh di mana? 5 tahun yang lalu di Semanan, di Kuitang, Tanjung Priok, Semper, Pasar Minggu, Cililitan, rumah kayak gini masih ada. 75,000 a month per bulan. Masih ada. Sekarang masih ada rumahnya, cuma harganya jadi pego. Oh masih ada Pak. Saya masih nemuin itu. Malah di patungan berdua. Kalau malam diisi tukang bubur, kalau pagi diisi tukang nasi goreng. Iya Pak. Itu kita dan itu harus kita rubah tuh. Yang lu ajak yang begitu. Bapak Ibu rahmat Allah. Ketika suami istri ini sadar bahwa kemampuannya terbatas, dia datang pada Allah. Kata istrinya, "Bang, bagaimana kalau ntar malam kita sholat tahajud yuk? Saya mau khawatir nanti ini jabang bayi keluar duit nggak ada. Ini jabang bayi keluar kita tempatnya belum gede. Kita minta dah sama Allah, Allah kan yang punya bumi. Pindahin dah dikit dari yang 75 ke yang pegoh begitu." Ya, oh iya Pak, orang kecil sederhana. Diiyain sama sang suami. Oh, ntar malam kita bangun dah. Yang bangun duluan si istri. Bapak Ibu, untuk membantu saudara membayangkan betapa kecilnya dia punya rumah. Itu rumah dibagi 3 ruangan. Ruangan depan, ruangan tamu. Yang tidak bisa disebut ruangan tamu. Dan kalau malam itu ruangan jadi tidak bergerak. Karena motor si suami masuk ke dalam. Bangku ditindih-tindihin gitu. Terus motor masuk. Ada di antara saudara, iya rumah gue begitu juga tuh. Oh saatnya bermimpi. Iya dong. It's time to dream gitu. Jadi begitu. Rumahnya dibagi 3 saya bilang. Ruang tengah jadi kamar tidur. Kamar tidur tidak ada lemari. Kenapa? Karena nggak muat. Medium bed dia punya tempat tidur. Ditaruh di situ hanya tersisa 1 space buat sejadah. Loh berarti dia nggak punya pakaian? Punya. Itu lemari pakaian dia taruh di depan kamar tidur. Di lorong menuju koridor dapur dan
toilet. Bayang ya. Jadi satu tuh Pak. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu Jakarta. Oh Jakarta. Makanya gubernurnya saya aja udah. Ngomong kosong aja lah. Udah begini Jakarta. Hidupin ibadah. Hidup semuanya. Ikhtiarnya bagusin. Ibadahnya bagusin. Kencengin ikhtiarnya. Kencengin ibadahnya. Sudah. Pasti berubah. Dia berdoa. Yang bangun duluan rupanya istrinya nih. Emang rata-rata di mana yang jagoan tuh istri kalau buat ibadah. Dia bangun berdoa. Biarkan suaminya tidur. Tapi dia kencengin doanya. Biar suaminya bangun. Ya Allah, kau lihat tuh suami saya. Udah begini masih malas juga bangun. Kan katanya jangan malas dah. Kenapa sama Rasulullah doa anti hutang itu justru ada kalimat al-ajzi, dari kemalasan. Ya karena itu biangnya utang. Ajzi kelemahan dan kasali kemalasan tuh membiangnya utang tuh dua. Ya Allah lihat tuh suami saya. Idih. Katanya mau bangun bareng tapi masih tidur. Udah ada biarin saya aja yang berdoa ya Allah, saya aja yang berdoa. Rob kasih duit suami saya. Supaya dia bisa mindahin saya dan anak-anak saya ini 3 ini. Amin di dalam 1 ini Allah pindah ke rumah kontrakan yang pego udah sebulan begitu dia bilang. Suaminya bangun. Dia ketawa dengerin istrinya doa begitu. Tapi dia nggak marah, emang udah janji. Dia bangun, dia ambil wudhu, dia sholat. Dia sholat tidak di samping sang istri. Kenapa? Nggak muat. Di mana dia sholat? Di belakang. Di belakang. Begitu sholat, dia berdoa. Doanya cuma 3 kata. Lebih sederhana daripada sang istri. Apa dia bilang kata si suami ini? Amin, amin, amin. Ditanya sama si istri, lu kok abang doanya cuma amin doang kan? Lah kan doanya udah lo tadi. Gue tinggal amin aja gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kejadian malam Senin. Senin pagi dia pamit sama pimpinan yang paling atas nih. Pimpinan atasan dia, kepala seksi begitu kali ya. Dia minta izin sama kepala seksinya. Dan saya minta izin selama seminggu berturut-turut saya tidak ikut shift malam. Kenapa Pak tidak ikut shift malam? Saya pengen nemenin istri saya sholat malam. Oh subhanallah. Emang kenapa gitu? Ada masalah apa? Gak ada masalah sih. Tapi saya pengen berubah jadi lebih baik. Istri saya kan nih lahir anak yang ketiga nih bakalannya. Sempit banget rumah. Tapi kalau saya merubah dalam waktu singkat, rasanya gak mungkin begitu. Saya mau merubah bersama Allah aja. Maka saya mohon diizinin Pak, selama 7 hari berturut-turut saya pengen bangun malam. Nanti begitu istri saya melahirkan, saya akan normalin lagi nih. Saya akan normalin lagi pekerjaan, ikut shift lagi malam begitu. Diizinin karena memang luar biasa keinginan si security ini. Ya deh, ente mau orang soleh dah, suami yang soleh. Ya deh ikut dah. Belum tentu loh Pak. Belum tentu istri soleh, suami soleh. Si suami soleh, istri soleh, kepala seksinya demen. Iya deh. Kewajiban gua nih. Insya Allah gua urus ke atas. Emang ini unsistem, ini tidak sistem namanya nih. Tapi insya Allah lah teman-teman pada ngerti niat baik ente. Begitu dia bilang. Bismillah, malam Senin dia sholat, malam Selasa sholat, malam Rebo sholat, malam Kamis sholat. Baru berapa malam nih? 4. Saya bilang tadi di Mukaddimah berapa hari dia berubah? Kurang dari 7 hari. Hari Kamis Allah datang ke rumah dia. Sebagaimana Allah pernah datang kepada diri kita masing-masing. Tapi kita punya mata buta. Kita punya ilmu nggak ada. Kita tidak bisa melihat bahwa yang datang itu Tuhan, yang datang itu Allah. Pasangannya tahajud itu sedekah Pak. Ada orang yang bisa keluar dari rumahnya lalu bersedekah. Ada orang yang tidak bisa keluar dari rumahnya. Allah hadir supaya dia bersedekah. Datang nih ada iparnya. Assalamualaikum, Kamis pagi. Iya Kamis pagi kan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tumben lo datang pagi-pagi. Iya Bang, ada kabar bagus nih. Apaan kabar bagusnya? Saya keterima di Saudi nih, jadi TKW. Minggu depan insya Allah saya akan berangkat ke Surabaya. Oh bagus deh. Tapi ada masalah nih Bang. Apa yang masalahnya? Bukan duit kan? Udah langsung nih resisten dia. Bukan duit kan? Bukan Bang, kalau soal duit sih udah diatur sama agensi gitu. Ini soal anak saya Bang. Anak kamu kenapa emang? Lah anak saya kan 2 Bang, sama mama Abang. Lah gak ada yang jagain Bang. Selama saya pergi nanti ke Saudi saya bingung sama siapa saya nitipin anak saya. Jadi saya datang Kamis pagi kemari. Saya mau nitipin anak saya kepada Abang. Melotot tuh si security.
Doanya dia apa coba? Ya Allah perbesar rumah kami, ya Allah perluas rumah kami. Ternyata Allah datang bercanda sama dia. Bercanda Allah datang sama dia. Rumah kayak curut begini mau taruh di mana? Di mana kayak bang sempilin? Kalau bukan abang kemana lagi begitu? Emang dasar orang soleh. Emang dia punya niat luar biasa. Apa dia bilang? Iya deh. Paling-paling nih di tempat kita ngobrol nih. Kalau malam kan ntar biasanya suka abang masukin motor abang. Kalau emang dia mau, ya udah deh. Ntar motor abang kalahin. Biar dia tidur di sini aja, subhanallah. Tapi ntar tunggu empok lu datang deh. Kalau empok lu setuju, redok dia, ya udah masuk dah 2 tuh anak sini, insya Allah. Tapi dalam hati dia berdoa kelewatan ya Allah. Saya berdoakan bukan jadi sempit, supaya jadi gede gitu. Kenapa jadi sempit? Tapi tunggu istrinya nggak pulang, dia pulang. Si adik ipar nih pulang, nggak lama datang istri. Ngelihat wajah istrinya, nggak tega nih si suami, nggak tega ngomong. Karena dia tahu keinginan memperbesar rumah, keinginan istrinya, dia tinggal ngaminin begitu. Karena sebagai suami dia tidak paham bagaimana caranya menambah penghasilan dia, maka dia pun aminkan. Dia pun aminkan ketika istrinya mengajak dia bertahajud. Begitu dia mau ngomong keseket dia punya leher, nggak jadi dia ngomong. Akhirnya Kamis pagi itu nggak ada omongan ke istrinya. Dia jalan ke kantor, dia pikirin cara ngomongnya gimana sama si istri. Bener loh Pak, nggak gampang loh komunikasi sama istri ya, khususnya urusan begini nih. Akhirnya si suami ketemu. Ngomongnya kapan? Ngomongnya ba'da tahajud, nanti setelah sholat malam. Biasanya dia bangun suka telat di belakang sang istri. Kali ini dia nggak mau kalah, dia bangun duluan di depan posisinya. Begitu istrinya bangun, si abang udah sholat. Wah hebat, subhanallah. Sholatnya si istri. Begitu si istri mau Allahu Akbar, dikasih tahu sama si suami. Dek, ntar doanya abang aja ya. Ntar yang berdoa abang aja katanya begitu. Berdoalah kemudian si suami nih didengar sama si istri. Doa ya yang sekaligus ngasih tahu sama si istri. Ya Allah, emang kau mau kelewatan. Pusing nih saya. Tadi pagi datang adik ipar saya mau nitipin anaknya 2. Lepan padahal di sini rumah sempit. Dan engkau juga yang maha tahu-tahu, maha mendengar bahwa kemauan istri saya kemarin apa coba? Supaya rumah saya tambah gede. Sekarang dah datang dia tuh, saya bingung gimana ngasih tahu sama istri saya gitu. Subhanallah, dicobit sama istrinya tuh. Ih abang, itu dia ngomong tuh. Emang beda tuh kalau ngomong tengah malam itu lain. Sambil buka mau kena si istri jawab, bener tuh bang cerita tadi pagi. Bener. Terus bagaimana menurut lo? Emang inline, satu chemistry nih si suami istri soleh ini dan soleh, satu kimiawi begitu. Apa dia bilang? Insya Allah bang, kalau saya sih bagaimana komandan aja, bagaimana abang aja. Abang setuju ya udah tinggal kita geser motor itu aja dah. Sama, si suami ngegodain. Nah kalau motor kita hilang bagaimana deh? Gak mungkin hilang, gimana nggak mungkin loh. Motor di dalam aja bisa hilang, apalagi kita taruh di luar. Udah nggak mungkin bang, kata si istri. Dengan yakinnya dia bilang, kita titipin tuh motor sama Allah. Kalau sampai hilang juga kita komplain bang. Kita komplain. Lah kita jagain titipan dia. Masa kita punya titipan hilang gitu. Itu kejadian malam apa tuh? Malam Jumat. Berapa hari udah? 5 hari. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi dia berangkat nih ke rumah adiknya. Ngasih tahu kalau sekolahan ada free trialnya. Insya Allah di rumah juga ada home trialnya begitu. Ntar sore abang jemput tuh ponakan. Insya Allah dah kalau emang dia betah, tinggallah di dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberi jawaban nih. Allah memberi jawaban buat dia tuh tahajud dan sedekah. Begitu subuh selesai sholat tuh malam Jumat, sebelum dia berangkat ke rumah adiknya, dia keluar kamar. Tadi kan saya bilang kepada ibu dan bapak semua bahwa ada lemari di depan kamar tidur dia. Mendadak dua-duanya menjadi merasa dapat jawaban dari Allah. Oh ini dia, nggak usah ngegeser motor karena bahaya. Ini aja lemari dia geser. Lemari dia bongkar, dia bikin undakan gitu. Supaya apa? Supaya muat ditaruh tikar di depan kamar tidurnya. Lihat, kalau seseorang mau berniat berbuat baik, Allah akan sediakan jalan-jalan buat berbuat baik. Lanahdiyannahum subulana.
Kata Allah, aku akan menyediakan, mempermudah kalian untuk berbuat baik. Begitulah dia jalan. Habis ngasih tahu sama adik iparnya, dia berangkat ke kantor. Sampai kantor, rupanya Allah masih menguji dia nih. Masih menguji. Emang Allah itu maha luar biasa. Dia uji hambanya yang udah soleh kayak begini masih diuji. Ada security badannya gede nepok dia tuh. Woi, dipanggil big boss loh. Pak, maaf, orang kecil dipanggil sama orang gede, apalagi pimpinan nomor satunya di kantor itu. Bukannya gede nyalinya, ciut. Orang kecil dipanggil sama big boss baru seneng kapan? Kalau dipanggilnya bulan Ramadan. Bagi zekatnya. Ini nggak ada angin, nggak ada apa dia dipanggil. Apa gue punya salah ya? Godain aja temennya nih. Iya kali lo punya salah. Kalau nggak punya salah masih dipanggil sama bapak lo. Dia berangkat ke atas. Assalamualaikum, selamat pagi pak. Waalaikumsalam, pagi. Duduk. Izin pak, tarik bangku. Dia duduk. Bapak benar manggil saya? Ya benar. Saudara merasa nggak punya salah sampai saya panggil Jumat pagi ini kemari? Ya Allah, ibu bapak yang rahmati Allah. Dia ini orang lempeng gitu, orang lempeng, nggak pernah punya salah. Dia nggak sadar bahwa kesalahan yang dimaksud oleh pimpinannya adalah dia minta izin tidak shift malam. Memang pak, kalau saya jadi pimpinan dia juga barangkali saya akan bilang, giliran nggak shift aja lo tahajudnya. Ntar kalau semua pada ngiri sama lo, nggak ada yang jagain kantor gua dong malam. Semuanya katanya tahajud begitu kan? Wajar dong si bos ini merasa marah, wajar nggak? Oh wajar. Makanya jangan kerja lo, dagang. Bismillah ya, dia jalan ke kantor si bos ternyata dapat yang begini ya. Merasa nggak situ punya salah sehingga saya panggil Jumat pagi ini. Pikir-pikir nggak mampu dia ketemu. Memang dia orang lurus. Langsung tuh dengan nada tinggi si bos bilang, ini perusahaan punya siapa? Memangnya punya kamu lalu kamu seenaknya mengajukan permohonan tidak ikut kerja malam? Bagaimana kalau yang lain ikut dengan kamu? Siapa yang menjagai? Saya punya kantor. Baru tuh sadar, ya Allah, Pak, kalau emang itu dianggap sebuah kesalahan, saya minta maaf Pak. Ya udah, saya maafin, kata si pimpinan. Tapi Senin besok, you nggak usah lagi kerja di kantor sini. Subhanallah. 7 hari makin jauh nih Pak. 7 hari makin jauh. Bukan makin dekat, makin jauh. Lihat. Ketika kesulitan memuncak, justru di situ momennya buat kita turun. Kita udah dapat, udah kita bawa pulang sebenarnya. Udah kita bawa pulang, cuman kita nggak sadar gitu. Nggak mungkin, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kita punya usaha, nggak mungkin. Saya maafin, tapi you nggak boleh lagi masuk Senin besok di kantor ini. Gitu. Nangis di sisa apa? Badannya gede juga baru percuma dah tuh udah nangis. Gitu. Begitu netes air matanya mulai ngembeng dia punya mata, pengen pamit nih, terakhir begitu pamitan. Wih, ketawa sih bos. Ketawa terbahak-bahak sampai terguncang dia punya bahu. Melihat si security nangis. Si security ngelihat si bos ketawa, bingung. Bapak ketawa pak, bapak seneng yang ngeliat saya susah. Bukan lah, lu serius amat sih, kata si bos itu. Bukan, lu kok serius banget sih. Maksudnya apa ya Pak? Ini kan Jumat bercanda. Jumat bercanda. Justru saya panggil situ kemari karena situ luar biasa. Saya udah lama puyeng. Saya pengen keluar negeri tapi rumah saya nggak ada yang jaga. Udah mulai kebayang ya. Udah mulai kebayang kenapa dia bisa pindah rumah dari rumah kecil ke rumah gede, udah kebayang ya. Rumah siapa itu? Bagi Allah itu easy. Allah pilih rumah siapa ini yang bisa gue pakai. Lah kita ngebayangin aja nggak bisa, apalagi mengatur dan mengeksekusi. Sekali lagi itu saya tekankan. Bagi Allah terlalu mudah. Bagi Allah terlalu mudah. Kenapa? Sekali lagi, innahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Ternyata si pimpinan pengen keluar negeri. Selama ini dia puyeng. Siapa di antara security yang dia punya, yang dia pilih buat dia tempatkan di rumahnya.
Lalu minggu yang lalu dia dapat kabar bahwa ada di antara security, barisan yang dia punya adalah security yang saleh. Dia bangun malam karena dia menghendaki perubahan buat keluarganya. Dia pengen pindah bersama keluarganya, pindah ke rumah yang kontrakan lebih besar, yang rupiahnya lebih gede, supaya muat nih anak jabang bayi yang ketiga. Lalu diaminin sama si bos, maka si bos bilang, ya sudah, dia saja yang saya pilih untuk menempati rumah saya selama 6 bulan saya pergi. Allahu Akbar. Lah karena si security nggak nyampe otaknya nggak nyampe, dia pikir si bos cuma mindahin dia doang dari kantor ke rumahnya selama 6 bulan berturut-turut. Malah menurut dia bahaya nih, nggak nyampe akalnya. Kalau nyampe dia jadi bos ya. Dia bilang, ya maaf deh ya, bukan kita ngecilin security, lah emang begitu. Kalau emang bagus jangan security dong lo. Lo jadi apa kek? Enggak lah, semua bagus ya enggak. Yang enggak bagus memang enggak kerja. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Apa dia bilang? Kalau begitu mas saya enggak bisa pak. Oh enggak bisa. Oh saya paham. Bukan cuman kamu, tapi ajak itu istri kamu dengan 2 anak kamu, dengan calon bayi kamu, itu boyongan ke rumah saya. Subhanallah. Rumah saya ada 3 pavilion di belakang, pakai semua. Ada kolam renang, cebur dah situ. Ada playground, pakai. Itu pavilion 1, pavilion utama karena buat tamu, guest house. Itu ada water heaternya, ada kulkasnya, ada TV-nya, pakai. Jangan dijual. Pakai udah. Kamu cuma nggak boleh masuk ke mana? Masuk ke ruang tengah. Masya Allah. Lihat Pak, saya bilang di mukaddimah tadi, belum nyampe 7 hari dia udah berubah. Kenapa dia berubah? Satu, dia punya semangat. Dia juga to do something, dia melakukan sesuatu, dan dia dapat dia punya mimpinya. Dan rumah ini kalau dia terus-terusan beriadah, di rumah itu dia beriadah siang malam beriadah. Tambah ikhtiarnya juga luar biasa. Insya Allah di rumah ini pun bisa jadi Allah akan kasih sama dia. Bisa aja Allah bikin tuh bosnya mati di luar negeri. Gak balik lagi. Oh udahlah. Gampang ya. Hebat. Khalil Gibran bilang, dan ini omongannya Rasul. Apa tuh kata Rasulullah? Anda cuma punya niat saja, nanti Allah yang akan menyempurnakannya. Dalam bahasa Quran Allah bilang, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Cukup kalian berniat berbuat baik dan lakukan niat itu, maka aku yuwaffa ilaikum akan menemani perjalanan kesuksesan Anda semua, wa antum la tuzlamun. Kalian pasti tidak akan rugi. Maka hari ini, sore ini, saya mengajak Bapak dan Ibu semua, bangun. Kita berdiri di hadapan Allah, kita sampaikan kita punya niat, kita sampaikan kita punya hajat. Rob, saya pengen berubah. Sampaikan, tidak cuma di ruangan ini, tapi di atas sajadah saudara. Bawa semangat yang ada pada ruangan ini ke ruangan sholat saudara, ke ruangan ibadah saudara. Maka akan saudara saksikan Allah menurunkan malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Tinggal PR-nya buat kita tadi tuh. Mau nggak kita salat malam? Mau nggak kita sedekah? Saya tanya sama ibu bapak saudara, mau nggak salat malam? Mau nggak sedekah? Kita buktiin dah. Saudara percaya? Percaya. Hah? Percaya. Percaya. Sekarang duit berapa? Berapa itu? 90. Ada 90.000. Ini 90.000 kata Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang ngasih 1 akan dibalas 10 kali lipat. Oke? Akan dibalas 10 kali lipat. Saya akan membantu saudara Abbas melipat gandakan dia punya uang 90 jadi 900. Bagaimana caranya? Kalau dia sedekain yang 90. Saudara Abbas, pegang dulu. Dari 90, berapa yang saudara mau sedekahkan? Semuanya, Masya Allah. 10 dikurang 1 bukan 9 tapi 19. Tapi 10 dikurang 10 bukannya 0 tapi 100. Lihat kisah yang pertama, si guru TK, dia bersedekah 150 kali 2. Yang terjadi Allah memberikan 3 juta setiap bulan. Subhanallah.
Ya udah duduk. Saudara, kalau saudara hari ini bawa uang 110.000, berapa yang saudara sedekahkan? Bingung dia. Dulu sebelum tahu ilmunya bahwa sedekah bisa dikali 10, saudara memilih yang 10. Padahal kalau saudara sedekah yang 10, uang saudara akan menjadi 200.000. Kalau saudara punya 110, saudara sedekahkan yang 10, maka uang saudara akan menjadi cuman 200. Tapi kalau saudara sedekahkan yang 100, bawa yang 10, maka saudara akan menyaksikan saudara punya uang 1.010.000. Dulu kita bersedekah yang 10 karena kita tidak tahu. Sekarang tetap karena nggak percaya. Padahal kalau kita percaya, itu yang terjadi. Dan kalau saudara tidak percaya, kafir hukumnya. Karena yang ngata ini Allah, bukan Yusuf Mansur. Ayo, al ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Besok pagi saudara akan mengetahui saudara berhak tidak mendapatkan pertolongan Allah. Besok pagi saudara akan mengetahui saudara bisa jadi orang kaya atau tidak. Besok pagi saudara akan mengetahui apakah saudara bisa menjadi orang sukses atau tidak. Kapan? Ketika saudara bangun. Kalau saudara bangun setengah 6, itu tanda Anda bukan orang kaya. Oh iya Pak, baru ngaji semalam aja, sholat malam udah lewat. Tapi kalau saudara besok pagi bangun ternyata jam 3, setengah 4, berbahagialah saudara. Bisa jadi bahwa Allah sudah memilih di antara saudara untuk menjadi orang yang sukses. Karena orang yang sukses bukan sekedar niat, bukan sekedar tahu, tapi dia melaksanakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tahu segala keterbatasan ikhtiar kami. Engkau yang maha tahu ya Allah segala kekurangan dari kemampuan kami. Berkenanlah Engkau pada sore hari ini menemani perjalanan kesuksesan kami ya Allah, meraih keberhasilan dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Bersediakah Engkau ya Allah menemani perjalanan kami ya Allah dalam ikhtiar kami mencapai dunia dan akhirat-Mu ya Allah. InsyaAllah ya Rabb, kami akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Kami akan berniat juga menjadi orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan. Ya Rabb, izinkan kami berbuat sesuatu untuk orang-orang yang kami cintai. Izinkan kami berbuat sesuatu ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai. Izinkan kami berbuat sesuatu ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai. Ampuni kami ya Allah. Di antara yang hadir di ruangan ini barangkali ada yang membawa masalahnya masing-masing. Engkau yang maha melihat. Engkau yang maha mengetahui. Engkau yang maha mendengar. Kami semua mohon padamu ya Allah agar kami tidak sendiri di dalam ikhtiar kami. Temani kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Temani kami dengan rahmat-Mu ya Rabb. Temani kami dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, yang hadir di sini juga adalah orang-orang yang punya niat, punya hajat, punya keinginan, punya maksudnya masing-masing. Sedangkan Engkau ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka buktikanlah kekuasaan-Mu ya Allah pada sore hari ini pada diri kami semua, agar kami bisa merasakan kebenaran janji-Mu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Pada saatnya nanti kesuksesan sudah ada dalam genggaman kami ya Allah. Pada saatnya nanti kebahagiaan benar-benar sudah menjadi pakaian kami. Pada saatnya nanti keberhasilan sudah bisa kami ceritakan kepada orang lain. Maka jadikan itu semua sebagai berkah buat sesama kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di dunia ini. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub alaina. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.